Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mustika. Saya adalah mahasiswi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Esa Unggul, ingin memaparkan materi Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara secara formal. Seperti yang kita ketahui, dalam Bahasa Indonesia, keterampilan berbicara dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan menulis. Dan yang keempat, keterampilan berbicara. Apa sih definisi dari berbicara itu sendiri? Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi, karena komunikasi lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Lalu apa yang dimaksud dengan berbicara formal? Nah, bedanya dengan berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang terikat secara ketat oleh aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan kebahasaan maupun non-kebahasaan. Berbicara secara formal dikelompokkan menjadi 2, yaitu dialog dan monolog. Berbicara monolog adalah berbicara satu arah, artinya dalam kegiatan berbicara tersebut tidak terjadi interaksi antara pembicara dan pendengar. Kegiatan berbicara yang bersifat monolog seperti pidato atau sambutan dan memandu. Memandu dapat berupa memandu acara atau mewara dan memandu wisatawan. Kegiatan berbicara yang bersifat dialog seperti wawancara dan diskusi. Diskusi memiliki ragam, antara lain seminar dan simposium atau pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu dan tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Kegiatan berbicara yang bersifat dialog seperti wawancara dan diskusi. Diskusi memiliki ragam, antara lain seminar dan simposium atau pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam berbicara atau berkomunikasi adalah yang pertama, bahasa tubuh atau gestur. Bahasa tubuh berperan besar dalam proses interaksi dan berkomunikasi. Kita harus menampilkan bahasa tubuh yang sesuai dengan isi komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Terus yang kedua adalah cara bicara. Cara bicara meliputi volume suara, tempo bicara, dan nada bicara atau intonasi. Yang ketiga adalah gaya berbicara. Gaya berbicara setiap orang itu berbeda-beda. Hindari gaya bicara yang sok menggurui, berbelit-belit, terus membosankan karena selalu mengulang topik yang sama, tidak membumi atau sokul, dan kekanak-kanakan. Perlu dikenali posisi kita sebagai komunikator, apakah sedang dalam posisi sebagai pembawa atau penerima pesan. Oleh karena itu, berbicara sebaiknya bergantian, jangan memotong pembicaraan atau tidak memperhatikan isi pembicaraan. Terakhir, jadilah diri sendiri atau be yourself. Yang keempat adalah bahasa lain. Menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan lingkungan tempat kita berada akan memudahkan terjalinnya komunikasi dengan orang-orang di tempat tersebut. Tidak semua orang terlahir dengan memiliki kepercayaan diri yang besar untuk berbicara di depan umum, terlebih bagi Anda yang memang belum pernah melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Ya, berbicara dengan dilihat orang banyak, terlebih harus dengan bahasa dan tata cara yang formal, memang tidaklah mudah. Namun siapa bilang Anda tak bisa melakukannya? Rasa grogi seringkali dirasakan ketika baru saja naik ke atas panggung dan menyadari semua perhatian penonton tertuju pada Anda seorang. Memulai segala sesuatu memang tidak pernah mudah, begitu juga dengan membuka sebuah pembahasan formal yang bisa terus menjadi perhatian, sehingga seluruh audiens tetap memberikan fokusnya pada pembahasan yang Anda berikan. Sebelum Anda memulai pembicaraan, sebaiknya Anda melakukan senam mulut, seperti ini nih. Ini tips dari saya ya, seperti ini. Terus melakukan senam lidah seperti ini. Dan pokoknya intinya lidahnya itu digerakin agar luas gitu loh. Nah, setelah itu barulah Anda memulai untuk berbicara di depan umum. Saya akan membagikan beberapa tips menurut saya. Yang pertama adalah berlatih dan praktek. Berlatih. Tidak ada yang namanya Anda langsung bisa instan dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Sekalipun teman-teman ikut kursus yang berbayar berjuta-juta, pasti Anda harus tetap berlatih. Cara berlatih yang sederhana dimulai dengan buka mulut. Ajak bicara teman, keluarga, atau siapapun untuk berbicara.
Dengan cara itu, akan muncul kebiasaan berbicara di depan umum dan muncul kepercayaan diri pada diri Anda sendiri. Yang kedua, Anda sudah menyiapkan materi terlebih dahulu dalam bentuk poin. Pembahasan atau materi apapun yang akan disampaikan biasanya terdiri dari beberapa poin. Itu sebabnya Anda sudah membuat atau menyusun poin tersebut sedemikian rupa sebelum melenggang untuk berbicara di depan umum. Yang ketiga, berusaha berbicara spontan. Agar tak terlihat kaku ketika berbicara di depan umum, cobalah juga untuk menjadi spontan dibandingkan Anda harus membaca materi yang sudah dihafal betul sebelumnya. Dengan tips ini, Anda tak hanya menjadi lebih percaya diri seketika itu juga, namun bisa terlihat lebih menarik dan dirasa lebih menguasai bahan presentasi yang sudah dibuat sebelumnya. Yang keempat, jangan lupa untuk berinteraksi dengan audiens. Jangan beranggapan bahwa karena Anda memberikan sebuah materi yang formal, maka Anda harus menjadi satu-satunya orang yang memiliki bagian penting pada acara tersebut. Ingatlah bahwa seorang public speaker yang baik adalah seseorang yang bisa membawa audiens masuk ke dalam pembahasannya. Yang kelima, cobalah Anda menyisipkan humor. Siapa bilang berbicara di depan umum dengan materi formal tidak bisa menyisipkan humor? No, jangan kaku ketika sedang dalam keadaan formal. Nah, karena biasanya mereka yang menerima presentasi tersebut akan lebih mudah melupakan isi presentasi yang berlalu begitu saja. Namun bukan berarti Anda juga bisa memberikan jokes yang asal-asalan ya. Nah, yang keenam, pelajari dan perkuat kekuatan cerita Anda. Bagaimana caranya Anda bisa meyakinkan bahwa apa yang Anda bicarakan merupakan suatu kebenaran? Ada banyak cara dan salah satu cara yang paling efektif ialah menceritakan sesuatu yang nyata. Misalnya saja seseorang pengusaha sukses yang memberikan seminar tentang proses jatuh bangunnya usaha tersebut. Yang ketujuh, pastikan Anda sudah paham benar dengan materi sehingga bisa melakukan improvisasi. Improvisasi merupakan keahlian penting yang harus dimiliki seorang pembicara, karena bisa saja waktu yang diberikan untuk Anda menjadi public speaker lebih banyak dari materi yang akan Anda sampaikan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, membangun kredibilitas Anda sebagai seorang pembicara. Berbicara di depan umum terkadang tidak hanya tentang presentasi apa yang diberikan, namun juga mengenai siapa Anda yang menjadi seorang pembicara tersebut. Lihatlah, mereka sudah dikenal sebagai seseorang dengan kredibilitas yang baik, akan melenggang ke panggung dengan rasa percaya tinggi. Berbeda dengan seseorang yang dikenal karena melakukan sesuatu yang kurang baik di mata masyarakat. Nah, yang kesembilan, berbicara dengan cara bahasa yang jelas. Tidak peduli sebaik apapun materi atau presentasi yang diberikan seorang pembicara, akan terasa menyentuh dan sulit dipahami jika pembicara tersebut tidak menggunakan cara bicara atau bahasan yang jelas. Bukannya akan terlihat keren ketika bicara di depan umum, ketidakjelasan dalam berbicara malah akan menimbulkan rasa grogi yang lebih besar ketika audiens tidak bisa memahami apa maksud dari materi yang diberikan kepada Anda. Yang ke-10, jangan lupa time management. Biasanya ketika Anda diminta untuk presentasi pada sebuah acara, Anda sudah diberikan terlebih dahulu berapa lama waktu yang disediakan bagi Anda. Dan disinilah kematangan Anda diuji sebagai seorang pembicara, karena bisa saja waktu tersebut kurang sesuai dengan materi yang Anda miliki. Bisa saja terlalu panjang atau malah terlalu pendek. Atur kembali susunan materi yang akan diberikan agar tak terjadi kejomplangan antara waktu dan bahan presentasi Anda. Yang ke-11, penggunaan intonasi yang berbeda akan sangat membantu audiens memahami maksud Anda. Meskipun berbicara di depan umum dengan bahasa formal seringkali ditakuti, namun pada dasarnya aktivitas ini tak jauh berbeda dengan berbicara dengan seorang teman di kehidupan sehari-hari, di mana penggunaan intonasi merupakan hal yang penting. Dengan menggunakan intonasi yang tak sama, audiens akan lebih mudah mengerti bagian mana yang paling penting pada materi yang Anda berikan. Yang ke-12, tersenyum saat berbicara. Tersenyum saat berbicara membawa aura positif kepada audiens. Audiens akan menganggap kita itu seperti ramah dan menyenangkan. Kesimpulannya adalah setiap hari kita tidak terlepas dari aktivitas berbicara. Apakah itu berbicara dalam kegiatan ilmiah, interaksi antar individu, atau forum ilmiah, sehingga setiap individu memerlukan keterampilan khusus dalam menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam suatu kegiatan ilmiah seperti seminar, debat, ataupun rapat, kita sebagai pembicara dituntut dapat menyampaikan pesan secara produktif dan impersonal.
Reproduktif artinya si penerima pesan harus menerima pesan yang benar-benar sama dengan dimaksud oleh pembicara. Impersonal artinya kata ganti perorangan harus dihilangkan dan diganti dengan kata ganti yang universal. Dan beberapa tips yang saya sampaikan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai sebuah pembicaraan secara formal. Terima kasih dan sekian pembahasan dari saya. Apabila dalam penyampaian saya ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.